Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di video saya. Saya Ulfa. Di sini dalam tutorial administrasi Windows Server. Di kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana cara menginstal software lewat grup ke semua klien. Di pertemuan sebelumnya kita sudah praktek grup policy juga tentang cara mengedit konfigurasi login user seperti local porsi, kemudian panjangnya password, masa berlakunya password. Nah, kali ini kita bahas menginstal sebuah software lewat grup user maupun user tertentu. Ini tuh misalnya kita tuh harus datengin mereka satu persatu. Cukup kita push dari server, akan otomatis terinstall. Nah, ada di kali ini kita akan yang pertama kita install user, kedua user tertentu saja di organization. Kita akan bahas kedua ini. Selanjutnya kita langsung praktek aja ya. Oke, kita lakukan dari software yang utama. Kali ini mau menginstal sebuah software namanya Zip. Nah, software Zip ini sama seperti WinZip atau WinRAR untuk kompres file yang terkompres. Oke, di sini bertipe MSI atau MSI belakangnya. Nah, cocok untuk install dari Active Directory. Ini contoh saya pakai MSI. Ini filenya saya taruh di sebuah folder namanya course. Dan folder ini harus di-share di network, artinya harus bisa diakses ke semua komputer atau network. Caranya klik kanan foldernya, kemudian properties, sharing, kemudian kita pilih advanced sharing. Nah, kemudian klik share, choose folder, kemudian klik permission. Oke, di sini ada everyone. Pastikan kita remove kan alasan keamanan folder. Untuk user yang sudah terdaftar saja di domain controller, bukan Nah, dan user-user tertentu itu hanya domain komputer dan domain user. Kita klik domain, kemudian cek names. Di sini ada domain komputer dan saja dua-duanya klik atau kemudian klik OK. Kemudian kamu tab security, kita klik edit. Di sini tambahkan domain user dan domain komputer. Check names, pilih domain controller, domain komputer dan domain user, klik OK. Pastikan permission di sini hanya read and export, yang kemudian list folder content dan read ini yang tercontohnya cuma 3 aja untuk domain user dan domain komputer. Nah, cuma 3 aja. Export folder content. Di bagian sharing, advanced sharing, kemudian permission, pastikan juga mereka ini dua-duanya domain khusus dan domain komputer, read saja, nggak boleh yang lain, read aja. Klik OK, close. Ini sudah bisa diakses foldernya lewat jaringan. Caranya, kalau belum yang tahu, kita login. Caranya misalnya dari server DHCP kita jalankan run, kemudian basic list, ketik nama server tempat foldernya DC1, kemudian slash source hoster. Nah,
nanti part ini kita pakai untuk setting berikutnya. Kita tutup, kembali ke server di domain controller. Nah, skenario kali ini kita akan menginstal ke semua user yang ada di yang sudah terdaftar di domain controller, semua user si Rahman, Rini dan sebagainya, termasuk yang ada di OU seperti si Iwan, Bambang, dari Ratih. Oh ya, ini rapikan sedikit dalamnya. Si Bambang ini tadi kan ada di dalam salesnya, masukin ke search OU namanya manager sales biar rapi. Sekarang kita klik menu tools, kemudian pilih group policy management. Kita mulai setting deployment software. Di sini seperti pertemuan sebelumnya akan buat sebuah group policy yang diterapkan di domain sukasuka.com. Semua di domain sukasuka.com ini akan berpengaruh ke semua user. Pertama kita bikin dulu group policy, pilih group policy object ini, kemudian klik kanan di sini pilih new. Oke, kita kasih nama sesuai install 7zip, kasih nama yang sesuai kebutuhan. Oke, sekarang klik kanan install 7-nya, pilih edit. Sekarang kita masuk ke group policy management editor. Untuk proses instalasinya kita taruh dua tempat ya, bisa di computer configuration atau di user configuration. Bedanya tuh kalau configuration akan menginstal ke semua komputer, semua user, artinya akan diinstal ke bukan semua sih, diinstal ke sebuah komputer, ke sebuah perangkat, tapi bisa diakses oleh semua user yang login di perangkat tersebut. Tapi kalau di user configuration yang terinstall masuk tersebut hanya bisa diakses tertentu saja. Kita coba di computer configuration, klik kanan plus policy di accent terus software setting. Bagian sini yang kosong kita klik kanan, pilih new package. Software yang mau kita install ada di drive, source. Nah ini 7C, ini kita pilih yang tapi di bagian atasnya jangan pilih class course, ini jangan local pet, masukkan networknya yang back class .2 JKT sadis C1 flash close, karena ini lokasinya ada di network. Nanti supaya bisa diakses dari network dari semua perangkat ini kok gak mau ya. Ini dia software yang 7zip. Kita open. Oke. Kemudian kita pilih yang excite. Kemudian sekarang kita double klik atau kita klik kanan properties. Kita masuk ke bagian deployment, kemudian pastikan di sini dipilih assign, kemudian klik uninstall di application, phase out di cloud of management, kemudian klik. Nah, tujuannya supaya software tadi langsung terinstall saat user sedang login. Nah, bagian ini uninstall this applications of management, maksudnya ini supaya softwarenya ini bisa kita uninstall nanti dari group policy kalau suatu saat kita nggak mau pakai lagi. Terus sekarang group policy ini siap dijalankan, tapi belum bisa dijalankan ya teman-teman, karena kita balik dulu ke group policy management. Nah ini si install 7 ini belum dijalankan, belum bisa diterapkan karena dia harus klik dulu ke sukasuka.com ini, karena install 7 save ini baru dibikin ya, baru kita bikin, dia nggak langsung diterapkan. Untuk menerapkannya kita harus terus di kelompok tertentu, mau di OU atau di semua di satu domain tertentu bisa diterapkan. Karena kita mau semua user, kita taruh di sukasuka.com, klik kanan,
kemudian and access GPU, kemudian pilih 7zip, klik OK. Nah, sekarang grup policy install 7zip ini, GPU ini akan di apply secara otomatis ke semua user. Di sini ada user yang sudah login, si Bambang dan si Rini. Nah, sebenarnya ya memang nggak langsung ke install sih, butuh waktu. Kenapa? Yang namanya group policy itu akan di refresh dari server ke user itu setiap 90 menit, setiap 1,5 jam, kelamaan. Jadi kita bisa paksa klien untuk mengupdate policy supaya bisa langsung supply. Caranya kita masuk ke command prompt salah satu user, kemudian ketik gp update flash force enter, baik itu juga user sebelahnya gp update flash force. Oke, kita tunggu. Nah, lihat di sini user si Bambang ini sudah berhasil, tapi ada pertanyaan pemberitahuan di sini karena ada polisi baru, kita butuh apply, dibutuh restart. Nah, ditanya karena ada policy baru, klik close. Begitu juga si sebelahnya si Rini, close. Oke, kita tunggu aja, dua-duanya bakal tengah restart. Si Bambang sudah restart laptopnya, komputernya lagi restart. Oke, sekarang login ke Bambang. Nah, welcome, begitu juga dengan si Rini. Oke, sekarang kita lihat 7zip-nya udah belum, apa-apa belum. Nah, belum, kita tunggu sebentar, dia akan menginstal. Lihat di sini 7zip file baru muncul, begitupun dengan Rini, sudah keinstall. Nah, itu salah satu contoh bagaimana menginstal sebuah software lewat grup policy ke semua user. Oke, sekarang selanjutnya praktek bagaimana cara menginstal software untuk organization unit tertentu. Contoh, ini saya punya sales, saya mau menginstal hanya ke sales, yang mendapat jadi menginstal sebuah software untuk Asneus sales. Ini enggak. Caranya gimana? Sama seperti tadi, kita kembali ke server, kita ke Active Directory, menginstal sebuah software namanya Notepad plus software ngedit text, mungkin pernah ada yang pakai. AU Sales, di dalamnya ada Sales Manager, Sales dan Time Section. Contohnya si Iwan, si Bambang dan si Ratih. Oke, untuk lainnya salah satu ini saya check out dulu ya. Siapa nih? Si Rini. Si Rini kita set out dulu. Kita login pakai si Iwan Sukawan. Oke. Kita anggap aja si Rini, si Bambang. Ini kan bagian dari USLS, jadi dia akan terinstall software Notepad plus nantinya. Kalau si Rini enggak, karena si Rini ada di bagian user saja, dia bukan masuk ke grupnya si OU-Sales. Oke, untuk mulai install gampang karena kita tentukan dulu softwarenya dimana di source,
Nah ini zip npp ini Node++ ini MSI, kita sudah save foldernya. Kita mulai ke GPO nya, kita masuk ke group policy management, kita klik kanan new, kasih nama baru install npp Notepad++. Si install, kita klik kanan edit karena kita mau menginstal software yang ke user tertentu. Saya max dulu, kita pilih user configuration, inspect policies, kemudian software setting, dan klik software install. Kita klik kanan new package, kita npp ini dan pastikan pap nya network, pilih npp, klik open, kemudian pilih assign, klik ok. Nah sekarang kita klik kanan dan masuk ke properties di Node++, kemudian bagian implement pastikan kita pilih yang assign, kemudian klik yang uninstall di a place of management, kemudian klik ok. Sudah, kita kembali ke group policy management. Si install npp ini kita harus terapkan ke OU SLS. Caranya di bagian OU SLS di klik kanan, kemudian exiting GPU, kemudian pilih install npp. Sekarang kita tinggal ke klien, salah satu klien si Bambang ini contohnya bakal diinstal Notepad++. Sama seperti tadi, kita masuk ke command prompt dan di update policy gp update Salesforce. Kita tunggu. Kalau seri ini nggak bakal terpengaruh kalau misalnya kita update group policy-nya, misal gp update gp update force. Nah si Bambang, nah ini diamond di love of seperti tadi ya, dia send out, kita check in lagi si Bambang ini, kita Synapted++ harus bakal terinstall. Oke, ini si Rene juga sudah di refresh GPU nya. Kita kembali ke si Bambang, kita lihat Synapted++ harus bakal terinstall seperti. Nah ini udah ada ya, baru terinstall, tadinya nggak ada jadi terinstall. Kalau si Rene misalnya saya check out karena tadi udah update GPU, misalnya saya set out dulu kemudian login, kita tunggu. Oke, seri ini nggak akan kena policy install Tapet Place karena ini pp ini hanya berlaku untuk OU sales aja, OU sales. Nah ini termasuk yang ada di phone planner, manager, transaction. Jadi hanya seri yang ada di sales akan terinstall. Contohnya si Bambang ini, dia terinstall karena dia sales, karena ikut gak dapat bagian, dia gak dapat bagian karena dia tidak termasuk dalam OU sales. Gampang ya. Oke. Kalau kita sudah paham, kita ngerti, menurut kalian gampang, kita tinggal kalian praktek di VirtualBox. Nah ikuti langkah-langkah yang tadi saya terapkan. Mungkin itu dulu penjelasan yang saya sampaikan di video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.